Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifah dengan NIM 22043085 dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai ketenagakerjaan. Terdapat 4 subbab materi. Yang pertama yaitu perlindungan pekerja, yang kedua undang-undang ketenagakerjaan, yang ketiga sistem peradilan hubungan industrial, dan yang keempat organisasi pekerja atau buruh. Yang A yaitu perlindungan pekerja. Pengertian dari perlindungan pekerja ya adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia serta perlindungan fisik dan teknis secara sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Menurut Imam Supomo, terdapat 3 macam perlindungan buruh, yaitu yang pertama perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan usaha kepada pekerja untuk keperluan sehari-harinya baginya dan serta untuk keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu karena suatu di luar kehendaknya. Yang kedua itu perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan mengembangkan kehidupannya. Yang ketiga yaitu perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja. Yang kedua yaitu prinsip perlindungan tenaga kerja. Salah satu tujuannya yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Kemudian setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kemudian setiap pengembangan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui pelatihan kerja. Selanjutnya, setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja. Kemudian, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan layak dalam atau di luar negeri. Kemudian, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dengan nilai-nilai agama. Kemudian, pekerja atau buruh berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dan terakhir, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. B. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama itu sejarah perkembangannya dimulai pada zaman Hindia Belanda. Itu sejarah perkembangannya dimulai pada tahun 1887 ketika pemerintah Hindia Belanda pertama kali mengeluarkan ordonansi tentang penggerahan orang Hindia Belanda untuk melakukan pekerjaan di luar Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1925, pengeluaran ordonansi tentang pembatasan kerja pada anak dan kerja malam bagi wanita. Kemudian pada tahun 1926 mengeluarkan ordonansi lagi tentang kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal. Pada 1936, pemerintah mengeluarkan kembali ordonansi yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan mencari calon pekerja. Dan yang terakhir, pada tahun 1939 dikeluarkan lagi ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia. Selanjutnya ada pada zaman kemerdekaan, yaitu yang pertama pengaturan mengenai ketenagakerjaan ini dimulai pada tahun 1949 ketika pemerintahan pertama kali mengeluarkan ordonansi tahun 1999 tentang pembatasan kerja pada anak. Kemudian pada tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Pada 1954, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian pemburuan antara serikat buruh dan majikan. Pada 1958, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Tahun 1961, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang wajib kerja sarjana. Dan tahun 1963, pemerintah mengeluarkan Nomor 7 PNPS tahun 19 tentang pencegahan pemogokan atau penutupan di perusahaan, jawatan, dan badan Nevita.
Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti untuk Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembatasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang, dan yang terakhir, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka seluruh peraturan berkaitan dengan ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang ini, ada alasan yang menjadi pertimbangannya, yaitu yang pertama, pembangunan nasional dilaksanakan untuk pembangunan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, yang merata, baik materi maupun spiritual, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua itu pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting bagi pelaku dan tujuan pembangunan. Yang ketiga, berlakunya pembangunan ketenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Yang keempat, perlindungan terhadap tenaga kerja dilakukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuannya tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan kerja ini dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dicabut atau ditarik kembali. C. Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. Secara perkembangannya, keberadaan Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial ini tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Undang-Undang PHI ini telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna tanggal 16 Desember 2003 dan dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2004. Yang kedua yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. A. Jenis penyelesaiannya yaitu yang pertama, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak sesuai pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perubahan kerja atau perusahaan atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau buruh adalah perselisihan antara serikat kerja atau buruh dengan serikat pekerja atau buruh lainnya yang hanya dalam satu perusahaan, karena tidak ada kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Kemudian yang B, pihak yang tersedia. Pihak-pihak yang bersedia itu pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan. Itu adalah pihak-pihak yang menjadi subjeknya. Kemudian C. Prosedur penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan ada 4 macam, itu bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Yang kedua, mediasi menyelesaikan hak, perselisihan kepentingan. PHK, perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau moderator yang netral. Ketiga yaitu konsiliasi, penyelesaian ini yang melalui musyawarah yang ditengahi oleh suatu orang atau lebih konsiliator yang netral. Kemudian ada arbitrase, adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusnya mengikat para pihak dan bersifat final. Kedua, yaitu penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial. B. Penyelesaian pengadilan hubungan sosial. Tujuan dan wewenangnya yang pertama yaitu memutuskan tingkat pertama mengenai perselisihan hak, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang ketiga, alat bukti penyelesaian perselisihan.
bukti tentu menggunakan tata cara hukum perdata. Pembuktian ini dapat diperlukan dari segi substansi perselisihan, misalnya pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan, dan dapat pula membuktikan dari sisi prosedur juga, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundangan bipatri dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrasi. Yang keempat itu putusan selah. Dalam Undang-Undang PPHI dikenal dengan putusan selah, yang dimana putusan yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan selah ini dapat terjadi bila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberi putusan selah. Konflik dapat saja terjadi apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya perselisihan hak dalam persoalannya, tentu timbul konflik dalam menentukan perselisihan mana yang harus diputuskan terlebih dahulu. Serta yang kelima, sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPHI mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsiliator, dan arbiter yang telah lalai, terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan yang menyalahgunakan jabatan, dan lain-lainnya. Sedangkan sanksi pidana barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat yaitu 1 bulan dan paling lama yaitu 6 bulan, serta denda paling singkat 10 juta dan paling banyak yaitu 50 juta. Yang D, organisasi pekerja atau buruh. Yang pertama, organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum, hak dan kewajibannya mengeluarkan pendapat dan berkumpul dalam suatu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, keluarga, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Serikat buruh ini merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan kerja atau buruh dan menciptakan hubungan industrial yang dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. Dalam pasal 42 tahun 2 Nomor 21 tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat buruh. Terhadap serikat pekerja atau buruh adanya sanksi administratif, pencabutan pencatatan dan kehilangan haknya untuk turut serta dalam melakukan perjanjian hubungan industrial atau dalam mewakili kerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Sanksinya terdapat pada pasal 5 undang-undang ini. Sedangkan pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja atau buruh dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 500 juta, dan tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. Kemudian strategi pemasarannya. Strategi yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan organisasi atau buruh dapat dimulai dari adanya transportasi dari pengusaha dalam memberikan informasi untuk mengenai kinerja perusahaan secara berkala, dan diperjelas pula dengan peran dan posisi pekerja atau buruh dalam memberikan kontribusinya. Kemudian demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan. Mekanisme lebih-lebih ke pengusaha bahwa organisasi pekerja atau buruh diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah dicapai. Kemudian menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Dengan demikian dapat mendorong percepatan dan demokratisasi di setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan membentukkan organisasi pekerja atau buruh yang solid. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.